Baik, eh, adik-adik sekalian, untuk materi antrian ada sedikit yang harus kita lanjutkan ya, sebelum nanti pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang game teori atau teori permainan. Nah, setelah Anda belajar pada konsep antrian, pada video sebelumnya, di sini kita akan masuk kepada antrian Poisson khusus ya. Nah, antrian Poisson khusus hampir semua tingkat kedatangan dan tingkat departure atau keluarnya customer dari sistem. Customer ini bisa produk ataupun manusia dan lain sebagainya. Yang dimaksud customers di sini. Jadi bisa manusia atau bisa barang ya. Ya, customer di sini. Nah, laju kedatangannya itu dengan satuan jumlah customer per unit waktunya dan jumlah departure atau new di sini yang meninggalkan sistem itu sekian customer per unit time-nya itu adalah discrete ya. Ya, dia adalah discrete. Discrete ya. Nah, artinya discrete itu bentuk kasusnya itu adalah jumlah customer per unit waktu. Baik itu yang datang maupun meninggalkan sistem. Nah, itu secara umum kalau antrian itu distribusinya adalah Poisson. Nah, kalau kita ingin mengubahnya jadi untuk satu customer itu waktunya berapa menit. Waktunya itu berapa menit. Nah, untuk kasus ini, itu distribusinya menjadi distribusi kontinu ya, atau distribusinya eksponensial. Jadinya eksponensial. Nah, kalau satuannya jumlah customer per unit waktu itu distribusinya discrete. Nah, secara umum itu Poisson ya. Tapi kalau misalkan dia satu customer itu berapa waktunya atau sekian detik per customer. Nah, itu distribusinya untuk waktu jadinya eksponensial atau distribusi kontinu. Nah, secara umum antrian Poisson khusus ini dinotasikan sebagai A, B, C, D, E, F seperti ini. A itu adalah distribusi kedatangannya. B itu adalah distribusi departure atau keluarnya konsumen dari sistem. Nah, C ini adalah jumlah server atau yang melayani customernya itu berapa server gitu ya yang melayani. D ini adalah disiplin antriannya, nanti akan saya jelaskan. E ini itu jumlah maksimum, bisa finite atau infinite, bisa terbatas ya jumlah yang masuk ke sistem atau tidak terbatas yang diizinkan ada di dalam sistem. Yang dimaksud di dalam sistem di sini itu adalah di dalam antrian tambah di dalam layanan. Nah, itu yang di dalam sistem. Tapi kalau istilahnya di dalam antrian berarti di dalam line antrian itu sendiri. Tapi kalau misalkan di dalam sistem itu artinya di dalam antrian dan di dalam customer yang berada di dalam antrian dan berada di dalam servernya. Itu disebut di dalam sistem. Nah, F ini adalah ukuran dari sumber. Jadi sumber yang melakukan generate atau pembangkitan customer itu. Jadi itu bisa terbatas atau tidak terbatas. Nah, notasinya seperti ini. Nah, contohnya di sini yang dimaksud antrian itu adalah yang dimaksud dia mengantri itu yang berada pada line antriannya ini. Nah, yang disebut sistem di sini ya, the system itu adalah antrian tambah customer yang sedang dilayani di servernya. Nah, disebut juga service facility di sini adalah yaitu area servernya, berapa jumlah server yang melayani antrian itu. Ingat, yang dilayani itu bisa orang, bisa juga barang. Jadi istilah customer di sini tidak mesti orang ya. Bisa barang, bisa orang, bisa mobil, dan lain sebagainya. Tapi di dalam antrian itu diistilahkan dengan customers.
Nah, untuk selanjutnya saya akan menyebut ini sebagai customer saja ya, terlepas itu dia orang atau barang. Nah, server yang melayani customer itu, dia punya laju, masing-masing server itu departure atau laju meninggalkan sistemnya itu. Berapa customer per satuan waktu gitu ya. Nah, ini Anda harus pahami. Nah, distribusi kedatangan itu yang A, ini masuk ke dalam sistem. Departure distribution itu adalah yang meninggalkan sistemnya. Jumlah server paralelnya ada di sini. Ini untuk C, ini untuk B, ini untuk A. Disiplin antriannya itu terkait nanti pelayanannya. Pelayanannya itu bisa first come, yang pertama datang dilayani, atau first come, first serve. Atau bisa juga yang terakhir datang yang dilayani last come, first serve, atau service in random order, nanti akan saya jelaskan. Nah, maximum number allow in the system, itu adalah antrian ditambah di dalam layanannya ini. Itu adalah jumlah batas maksimum customer yang diizinkan berada pada line antrian dan yang berada di dalam server. Terus, size of calling source ini itu adalah sumber yang menghasilkan customer yang datang itu, apakah dia terbatas atau tidak terbatas. Gitu. Nah, untuk A dan B itu adalah, ingat A tadi apa? Yaitu adalah laju kedatangan. B adalah laju departure atau laju meninggalkan sistem. Distribusinya itu, A atau B itu kalau dia Poisson, secara umum biasanya antrian itu Poisson, itu adalah Markovian, itu dilambangkan dengan M. Untuk dia arrival ataupun dia departure ya, atau meninggalkan sistem. Atau ini ekuivalen dengan distribusi eksponensial jika dia bentuknya time distribution atau continuous ya. Jadi kalau satuannya jumlah orang per jam, maka kita memakai distribusi discrete atau Poisson. Tapi kalau misalkan satu orang berapa jam gitu, atau satu orang berapa menit, berarti itu kita memakai distribusi waktu atau continuous atau eksponensial. Nah, dia bisa juga berbentuk distribusi konstan atau deterministic time yang dilambangkan dengan D. Dia bisa juga berdistribusi Erlang atau gamma. Dia bisa juga berdistribusi generik ya, dua ini. Baik itu untuk waktu antar kedatangan dan waktu pelayanannya. Oke. Waktu antar kedatangan itu adalah, misalkan ada orang nih datang ke antrian 1, saya sebut misalkan orang 1 dan orang 2. Ada orang 2 ya di sini. Nah, orang ini datang pada jam misalkan jam 7 ya. Orang ini datang jam 7.00. Nah, orang ini datang pada jam 7.15. Maka yang disebut inter-arrival time itu adalah 7.15 dikurangi 7.00 atau 15 menit ya. 15 menit. Itu inter-arrival time, waktu antar kedatangan. Nah, di sini disiplin antriannya itu seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang D. Untuk yang D, disiplin antriannya itu bisa first in, first out, bisa last in, first out, ya itu tergantung kasusnya nanti, atau bisa zero atau service in random order, jadi yang dilayani itu acak aja gitu. Ya kayak orang rebutan sembako gitu misalkan ya. Ya itu service in random order. Atau general discipline atau GD. Ini berlaku untuk semua disiplin, mau first in first out, mau last in first out, mau service in random order, itulah general discipline. Ya. Nah, yang perlu Anda semua catat, general discipline itu terbatas hanya untuk 20 customer yang ada di dalam sistem antriannya. Sistem antrian, ingat, yang ada di dalam line antrian ditambah yang berada dalam
pelayanan. Jadi kalau dia terbatas 20 customer saja, nah, kita bisa gunakan disiplin antriannya itu GD atau General Discipline. Tapi kalau lebih dari 20, kita perlu lihat apakah dia first in, first out, last in, first out, atau Sairo ya. Nah, untuk mengilustrasikan notasi A, B, C, D, E, F ini, kita bisa lihat di sini nih. Misalkan, saya membuat model antrian dengan MD10, GD20 tak terhingga. Artinya, laju kedatangan itu berdistribusi Markovian atau Poisson, ya. Ini Poisson, atau jika kita dalam satuan waktu, kedatangannya itu adalah eksponensial. Nah, tingkat departure atau customer meninggalkan sistem itu adalah constant deterministic time. Nah, sekarang 10, ingat 10 itu adalah server. Jadi jumlah server yang melayani di sini ada 10. Disiplin antriannya kita gunakan general disiplin. Dan batas antrian antriannya itu adalah batas customer yang diizinkan berada pada sistem itu adalah 20 dan sumber yang mengenerate atau yang menghasilkan customer itu diasumsikan tidak terbatas. Nah, ini maksud notasi antrian MD10 GD20 tak terhingga ya. Atau kalian bisa baca di sini menggunakan arrival Poisson atau exponential inter-arrival time kalau satuannya waktu, kalau satuannya discrete berarti arrival Poisson, constant service time, dan 10 parallel server. Nah, general disiplin antriannya adalah GD atau general disiplin, dan ada batasan 20 customer ada pada sistem. Nah, ukuran sumber yang menghasilkan customer yang datang itu diasumsikan infinite. Ya. Maksudnya 20 customer ini untuk GD aja ya. Sebenarnya GD itu saya ralat pernyataan saya yang awal tadi, GD itu tidak mesti 20 ya. Jadi yang dimaksud 20 di sini, jika kita lihat baca di sini itu adalah untuk kasus ini aja. Nah, jadi untuk kasus ini aja disiplin antriannya general disiplin dan jumlah batas itu adalah batas limit customer dalam sistemnya itu adalah 20 ya. Jadi general disiplin itu tidak ada ukuran batas mau dia kapan kita gunakan GD Pak, kapan kita gunakan Zero, LIFO atau FIFO itu tidak berdasarkan pada ini ya, tidak berdasarkan pada ukuran antriannya, tapi berdasarkan event atau kondisi realnya. Apakah real itu di real dunia nyata si sistem itu melakukan pelayanan berdasarkan FIFO, LIFO, Sairo, atau GD. Jadi itu seralat ya, jadi tidak ada batasan untuk 20 customer di dalam sistem ya. Jadi ini bisa berapa aja tergantung kondisi sistemnya itu berapa nanti. Oke, jadi tidak mesti GD itu tidak mesti 20 ya. Itu saya ralat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran kinerja steady state. Nah, beberapa istilah yang perlu Anda semua catat di sini. Ada namanya LS notasi di sini itu adalah perkiraan jumlah customer yang ada dalam sistem. LQ perkiraan jumlah customer yang berada dalam antrian. WS perkiraan waktu menunggu di dalam sistem, perkiraan waktu menunggu di dalam antrian, dan C di sini perkiraan jumlah server yang sibuk ya. Nah, di sini kita bisa notasikan bahwa LS itu adalah sumasi atau penjumlahan dari peluang sebanyak N customer di dalam sistem dikalikan dengan jumlah customernya itu sendiri ya. Dan LQ atau panjangnya antrian kita sebut di sini. Perkiraan panjang antrian itu adalah N-nya tinggal dikurangi dengan
C, atau C ini adalah server ya. Jadi C ini adalah server, N ini adalah banyaknya customer di dalam sistem dikali peluang sebanyak itu customer di dalam sistem ya. Nah, di sini juga kita mengenal istilahnya dengan hukum Little's formula, di mana panjang antrian dalam panjang banyaknya jumlah customer di dalam sistem itu adalah lambda efektif dikali dengan waktu menunggu di dalam sistem, sedangkan LQ itu panjang antrian itu adalah lambda efektif dikali waktu menunggu di dalam antrian. Nah, parameter lambda efektif ini atau kedatangan efektif ini adalah setara dengan laju kedatangan customer ke dalam sistem saat semua customer yang datang itu join ke dalam sistem. Jadi maksudnya, kalau misalkan sistem itu terbatas hanya 20 orang saja, maka pada kenyataannya saat antriannya penuh, maka orang baru tidak akan bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Benar kan? Nah, itu adalah lambda efektif. Nah, pasti lambda efektif itu kurang dari lambda aslinya. Kenapa kurang dari lambda, Pak? Karena saat nih ada antrian, dia sudah penuh. Dia sudah penuh ya. Ini kita punya lambda nih, atau laju kedatangan. Saat dia sudah penuh, maka saat ada orang baru masuk, atau customer baru masuk, tentu tidak bisa. Dengan kata lain, lambda efektif itu adalah hanya lambda tingkat kedatangan yang diperhitungkan saat customer itu bisa join ke dalam sistemnya. Tapi kalau dia udah nggak bisa join ke dalam sistemnya, itu bukanlah lambda efektif. Itu artinya nanti ada istilah juga lambda loss, atau peluang kita bakal kehilangan customer saat antriannya penuh. Nah, kalau notasi lambda itu mau dia penuh, mau dia tidak penuh, ya tetap diperhitungkan, diasumsikan customer itu bisa masuk ke dalam sistem. Tapi kalau lambda efektif, itu diperhitungkan saat customer bisa masuk, hanya bisa masuk ke dalam sistem saja. Nah, artinya dengan begitu lambda efektif itu pasti kurang daripada lambda aslinya. Karena lambda di sini diasumsikan bahwa customer-nya bisa masuk terus. Tapi kalau lambda efektif, itu adalah lambda yang diperhitungkan hanya saat customer bisa masuk ke dalam sistem saja. Nah, kita bisa hitung juga bahwa waktu menunggu di dalam sistem itu adalah waktu antrian tambah seper new atau seper departure, laju departure-nya ya. Dan kita bisa hitung utilitas fasilitasnya adalah banyak server yang bekerja dibagi dengan banyak total server. Jadi kalau server yang bekerja 3, sementara totalnya ada 4 server, artinya fasilitas utilization itu adalah 75% ya. 75%. Jadi ada satu server yang idle ya. Nah, contoh di sini ada seorang pengunjung ya, pengunjung parkir pada kampus Ozark ya. Nah, visitors parking ini dibatasi hanya 5 space mobil saja, atau 5 space kendaraan saja ya. Nah, mobil itu menggunakan space tempat parkir ini berdasarkan laju distribusi Poisson ya. Nah, dengan lajunya adalah 6 mobil per jam. Nah, jadi gitu. 6 mobil per jam. Yang datang itu adalah 6 mobil per jam. Jadi distribusinya Poisson. Nah, waktu parkirnya adalah berdistribusi eksponensial. Berdistribusi eksponensial dengan rataan itu adalah 30 menit. Jadi rata-rata parkirnya itu 30 menit ya. Nah, visitors atau pengunjung yang tidak menemukan tempat kosong untuk parkirnya,
itu bisa menunggu pada area menunggu sementara. Nah, sampai ada space parkir yang tersisa untuk bisa ditempati gitu ya. Nah, temporary space atau tempat parkir sementara ini dapat hanya menampung 3 mobil saja. Nah, mobil lainnya yang tidak dapat menemukan space temporary atau space parkir sementara ini harus pergi ke tempat lain ya. Nah, di sini kita diminta menghitung peluang sebanyak N mobil di dalam sistem, laju efektif kedatangannya, mobil itu, terus rata-rata jumlah mobil pada tempat parkirnya itu, rata-rata waktu mobil menunggu untuk parkir ya, dan rata-rata jumlah space parkir yang digunakan. Nah, terus rata-rata utilisasi. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sistem itu mempunyai 5 paralel server. Dari mana Pak 5 paralel server itu? 5 paralel server itu dari mana dia? Oh ya, 5 ya. Jadi ada 5 space only. 5 space only. Jadi ada 5 server. Jadi tempat parkir itu kita asumsikan dia sebagai server. Makanya dia ada 5 paralel server. Nah, maksimum kapasitas berada pada sistem itu seperti yang saya katakan tadi, maksimum kapasitas customer berada dalam sistem itu adalah jumlah server atau jumlah mobil yang berada pada server ditambah jumlah menunggu pada antrian. Dalam hal ini jumlah mobil yang berada pada server kan maksimal 5. Nah, ditambah yang berada pada antrian. Jadi temporary waiting space atau area menunggu sementara sampai mendapat parkir itu kita asumsikan sebagai area antriannya ya, atau line antrian. Line antrian ya. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8 mobil. Jadi di dalam sistem itu bisa menampung maksimal 8 mobil, yaitu 5 mobil yang dilayani di server, atau dalam kasus ini adalah yang berada di tempat parkir, ditambah dengan 3 mobil yang berada pada line antrian atau tempat menunggu sementara. Nah, di sini kita bisa tahu juga informasi bahwa distribusi kedatangannya itu adalah 6 mobil per jam. Jadi 6 mobil per jam, kita bikin di sini lambda N itu adalah 6 mobil per jam. Dengan N-nya itu 0 sampai 8 ya. Jadi ada 0 mobil, 1 mobil, 2 mobil sampai 8 mobil yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut ya, karena dia ada 8 mobil. Nah, laju keluar ke dalam sistem seperti yang kita tahu di sini rata-rata parkirnya itu adalah 30 menit ya. 30 menit. Artinya kalau dia berada pada karena rata-rata waktu tempat mereka parkir itu adalah 30 menit, berarti untuk satu tempat parkir dalam 1 jam itu akan ada 2 mobil, benar kan? Bahkan ada 2 mobil. Nah, artinya ini N ini kita bisa tentukan laju kedatangannya itu adalah 2N mobil per jam ya. Untuk N itu 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa begitu Pak? Karena di tempat parkir itu untuk satu tempat parkir ya. Untuk satu tempat parkir itu untuk 1 jam ada 2 mobil yang meninggalkan tempat parkir tersebut. Ini kan departure ya. New ini adalah departure. Nah, artinya tinggal dikali saja tuh. Jika di situ ada sebanyak 1 mobil, maka kalau ada sebanyak 1 mobil, maka yang meninggalkan sistem ada sebanyak 2 mobil dalam 1 jam.
Kalau di sana di tempat parkir itu ada 5 mobil, artinya dalam waktu 1 jam itu ada sebanyak 10 mobil yang meninggalkan tempat parkir itu. Nah, karena jumlah parkirnya terbatas hanya 5 mobil saja, dan di dalam antrian, nah kalau di dalam antrian berarti mobil ke-6, jadi mobil ke-1, 2, 3, 4, 5, itu untuk 5 mobil itu berada pada space antriannya 2N mobil per jam ya. Nah, kalau misalkan jumlah mobilnya 6, 7, 8, maka mobil ke-6, ke-7, ke-8 itu harus masuk ke temporary waiting space dulu. Nah, artinya itu ada 10 cars ya, 10 cars. Nah, di sini ini kita perlu kalikan dengan 5 karena di sini ada sebanyak C parallel server ya. Karena maksimumnya itu hanya 5. Maksimumnya itu adalah 5 kali 60 bagi 30 ya. 60 bagi 30 artinya di situ 5 dikali 2, artinya ada 10 jam, 10 mobil per jam ya, untuk jumlah mobil 6, 7, atau 8. Nah, perhitungan peluang sebanyak N customer berada pada sistem itulah 3 pangkat N per N faktorial kali P0 untuk N-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 3N per 5 faktorial kali 5N pangkat 5 dikali P0 itu untuk N-nya itu 6, 7, 8 ya. Nah, di sini Anda bisa pelajari cara menghitungnya. Nah, di sini kita bisa hitung nih. Kalau PN-nya 1, maka peluangnya 0,144. PN-nya 2, 0,244. Perhitungannya dari sini. Maka jumlah P0 ditambah P1, P2, P3 sampai P ke-8 itu harus 1. Ya. Dengan perhitungan ini ya. Ya P0, P1 sampai harus dengan 1. Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan sebelumnya, persamaan ini. Nah, kita bisa hasilkan seperti ini. Ya. Dan kita bisa hitung nih, lambda loss-nya berapa? Lambda loss adalah jumlah maksimum mobil berada pada sistem kan 8. Berarti lambda dikali P 8. Itu adalah 6 kali 0,21. Artinya 0,1263 mobil per jam. Artinya dia punya perkiraan mobil yang akan meninggalkan sistem antrian parkir tersebut adalah sebanyak 0,1263. Dan lambda efektifnya kita bisa cari dengan cara lambda dikurang lambda loss. Ya. Artinya 6 dikurang 0,1263 atau 5,87. Oke, jadi kedatangan efektifnya mobil ke dalam sistem itu adalah 5,87 mobil per jam. Gitu. Nah, banyaknya mobil di dalam sistem itu kita bisa hitung dengan 0P0 tambah 1P1 dan seterusnya sampai 8P8. Itu kita bisa hasilkan 3,1286 mobil. Dan waktu menunggu di dalam antrian kita bisa cari dengan cara kita cari dulu banyaknya waktu menunggu di dalam sistem itu adalah banyaknya customer dalam sistem dibagi waktu efektifnya, lambda efektifnya itu hasilnya 0,53265 jam. Jadi waktu menunggu di dalam tempat parkir itu tambah tempat parkirnya ditambah waktu menunggu sementara itu adalah 0,5 jam. Jadi rata-rata menunggu adalah setengah jam ya. Dan panjang waktu menunggu dalam antriannya itu adalah 0,03265. Jadi waktu menunggu di temporary waiting space-nya itu cukup sedikit ya. Nah, kita bisa hitung juga nih jumlah server yang sibuk itu adalah banyaknya
mobil di dalam antrian dikurangi dengan mobil dalam sistem dikurangi dengan mobil dalam antrian atau lambda efektif per new departure-nya atau 2,9. Jadi ada sebanyak kurang lebih 3 tempat parkir itu yang selalu terisi ya. Dan 2 yang tidak selalu terisi peluangnya di sini gitu ya. Nah, atau di sini kita bisa ilustrasikan ini adalah sumber mobil yang menghasilkan mobil yang mengenerate mobil ke dalam sistem, nanti ada lambda. Nah, lambda loss itu adalah peluang mobil itu meninggalkan sistem, dan lambda efektif itu adalah peluang mobil yang mungkin masuk ke dalam sistem itu. Dan utilisasinya kita bisa hitung dengan server sibuk dibagi jumlah maksimum servernya, atau 2,9 bagi 5 itu adalah 0,873. Nah, seperti itu. Oke. Oke, untuk contoh soal pada kasus ini kita akan masuk pada single server mode ya, atau server tunggal ya, model server tunggal artinya hanya ada satu server yang akan melayani customer. Nah, notasinya adalah MM1 GD tak terhingga. Maksudnya adalah di sini tingkat kedatangannya Markov, bisa Poisson atau eksponensial. Tingkat departure-nya Markov juga atau Poisson atau eksponensial juga. Nah, servernya satu, pelayannya satu, disiplin antriannya general disiplin, artinya bisa untuk semua antrian ya. Dan batas antriannya atau batas limit antriannya itu tak terhingga, artinya customer di dalam antrian itu bisa berapapun, dan sumber melakukan generate customer itu juga tak terhingga. Nah, di sini Anda bisa catat ya rumus ini, rumus-rumus yang digunakan untuk notasi Markov 1 general discipline ya. Ini silakan Anda catat. Nah, sampai pada panjang jumlah customer yang diizinkan dalam sistem atau LS, ini notasinya ya. Nah, untuk kasus ini kita akan masuk kepada contoh langsung. Ini formulasinya silakan Anda catat. Nah, di sini ada kasus Automata Car Wash ya, adalah salah satu fasilitas tunggal pelayanan untuk pencucian mobil gitu ya. Nah, mobil datang berdasarkan distribusi Poisson dengan rataan 4 jam per hour atau 4 mobil per jam gitu ya. Jadi lambdanya adalah 4 mobil per jam di sini. Nah, kalau waktu berarti dia bilang waktu di sini artinya continuous, maka kita akan gunakan lanjutannya adalah distribusi eksponensial. Nah, waktu untuk pencucian dan pembersihan mobil itu berdistribusi eksponensial. Nah, artinya notasinya arrivalnya Markov dan departure-nya Markov juga ya kalau kasus di sini. Dengan rataan itu 10 menit. Nah, ini artinya bahwa untuk semua praktek pencucian mobil, tujuan pencucian mobil itu tidak ada batasan limit ya di dalam sistem ya. Jadi yang dimaksud di dalam sistem ini adalah di dalam tempat pencucian mobilnya dan di dalam antriannya. Anda asumsikan seperti itu. Nah, jadi mobil bisa ngantri berapa aja dan bisa masuk dan hanya satu yang akan masuk mengantri untuk satu masuk ke fasilitas pencuciannya. Nah, manajer fasilitas ingin menentukan ukuran parkirnya itu berapa ya di situ ya, atau dia ingin mengukur LQ-nya ya di sini, atau panjang antriannya itu berapa ya gitu ya. Nah, untuk situasi ini kita punya data 4 mobil per jam dan mu atau departure-nya adalah 6 mobil per jam. Nah, di sini karena kita lihat di sini ada notasi rho di sini, ini ada kerapatan. Kerapatan itu maksudnya adalah lambda per departure atau arrival per departure.
Yang artinya kalau dia kurang dari satu, artinya kalau kurang dari satu, yang pergi meninggalkan sistem itu lebih banyak dibanding yang datang ke dalam sistem, maka dia akan bisa dioperasikan dalam kondisi steady state condition ya. Tapi kalau dia lebih dari satu, maka antriannya akan panjang sekali ya, karena tingkat kedatangannya itu kurang dari departure-nya. Artinya pelayanannya itu laju customer keluar dari sistem itu lebih kecil dibanding customer yang masuk ke dalam sistem atau lambda. Nah, kalau dia kurang dari satu, artinya lambda itu kurang dari departure, artinya kita bisa operasikan pada steady state condition. Nah, di sini kita punya lambda ya, lambda 4, mu-nya adalah, karena di sini waktu pencuciannya itu berdiskusi eksponensial dengan rataan 10 menit, kita perlu samakan nih, lambdanya adalah 4 mobil per jam ya. Nah, kalau satu mobil itu rata-rata 10, kita tinggal bagi aja per jam, itu artinya 60 bagi 10 ada 6 mobil per jam. Dengan servernya ada 1, batasan sistem, batasan customer yang diizinkan dalam sistem itu adalah tidak terbatas. Dan source limit yang menghasilkan customer itu juga tidak terbatas di sini. Nah, kini di sini kita ingin menentukan, manajer itu ingin menentukan berapa sih fasilitas menunggu atau mengantri atau tempat parkir yang harus dia sediakan minimum gitu ya, agar cukup gitu ya untuk customernya itu mengantri. Nah, di sini artinya kita akan menghitung panjang antriannya atau LQ. Nah, di sini kita bisa hitung dengan rumus yang diberikan ini. Nah, kita bisa hitung dengan rumus LS sama dengan NP sumasi dari N kali PN ya, di sini. Nah, dari sini oke, kita lihat. Nah, ini kasusnya ya. Nah, the number, oke. Kondisinya itu adalah P0 tambah P1 tambah seterusnya tambah PS itu adalah 0,9 ya. Dari, kalau kita hitung ini kita menggunakan perangkat lunak ya. Jadi kita menggunakan perangkat lunak, kita bisa hitung di sini secara cepat. Tapi kalau Anda tidak menggunakan perangkat lunak, di sini disebut Tora ya, Tora atau Excel Poisson Key atau Tora di sini. Nah, di sini Anda bisa gunakan 1 min row gitu ya. Ini sama dengan seperti ini, 1 min row. Anda bisa gunakan probabilitas N sebanyak N dalam sistem, dan Anda menggunakan bantuan Tora untuk menghitungnya. Nah, jika Anda hitung, maka Anda akan mendapatkan kumulatif PN-nya di sini ya. Kumulatif PN-nya itu sebanyak 0,99, atau kalau kita jumlahkan itu menuju 1 ya. Jadi jumlah kumulatif PN itu pasti menuju 1. Nah, dengan probabilitas masing-masing, jika ada sebanyak 0 konsumen, sebanyak 1 konsumen, sebanyak 2 konsumen, dan seterusnya sampai sebanyak 12 konsumen, peluangnya adalah semakin lama semakin kecil. Karena memang dia dioperasikan pada kondisi steady state. Nah, seperti itu ya, 13 sampai 25, maka totalnya menuju 1. Nah, di sini kita bisa tentukan nih. Nah, ini saya menghitung cepat aja ya. Menghitung cepat aja di sini. Kalau menggunakan Tora, Anda bisa pelajari di internet Tora itu seperti apa. Tapi kalau Anda menggunakan rumus manual seperti ini, Anda akan dapatkan bahwa panjang antriannya itu LQ-nya adalah 1,333. Artinya, Anda harus menyediakan minimum kurang lebih sebanyak 2 tempat parkir di sini ya. Nah, kalau Anda sediakan sebanyak 2 tempat parkir, maka itu akan cukup menampung mobil yang menunggu untuk dicuci ya. Seperti itu.
Nah, sekarang untuk contoh selanjutnya ada kasus juga nih. Bagaimana jika, kalau tadi kan kasusnya kita asumsikan kita bisa tentukan tempat parkirnya berapapun ya. Jadi kita bisa hitung mau mau 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita asumsikan lahan parkirnya untuk membuat tempat parkir itu cukup mau berapapun yang menunggu nanti kalau hasil perhitungannya. Tapi kalau kita punya constraint atau batasan bahwa saya hanya menyediakan panjang antriannya itu sebanyak N. Nah, sedangkan di sini asumsinya kita bisa menyediakan, asumsinya si manajer dari hasil perhitungan kita bisa menyediakan berapapun tempat parkir. Tapi kalau di sini constraint-nya ya maksimal kita hanya punya sebanyak N ya. Nah, di sini rumusnya sedikit berbeda. Nah, di sini Anda bisa catat rumusnya seperti ini. Ya, silakan dibaca sendiri. Saya akan masuk ke contoh soalnya. Oke. Nah, misalkan nih pada kasus car wash tadi. Nah, pada model itu kita punya batasan bahwa parkirnya itu kita sediakan hanya 4 ya. 4 tambah 1 yang dilayani di dalam fasilitas pencuciannya, ada 5 ya. Nah, kita sama lambdanya 4, mu-nya 6, c-nya 1, sistem limitnya ada 5. Jadi kalau sebelumnya kita punya sistem limitnya itu ada infinity, tidak terbatas. Nah, di sini ada 5 ya. Nah, karena limit pada sistemnya n sama dengan 5, kita bisa hitung proporsi customer loss. Jadi karena antrian kita terbatas, sedangkan sebelumnya kita asumsikan antrian kita itu tak terbatas. Jadi kita hanya tinggal menghitung minimum harus sediakan berapa tempat parkir si manajernya. Tapi kalau di sini terbatas hanya 5. Berarti ada lambda loss di sini. Lambda loss yaitu kemungkinan customer akan pergi saat antriannya penuh. Oke. Nah, di sini P5 kalau kita hitung peluang P5 ini yang dihitung dari ini. Hitung dari ini kalau row-nya tidak sama dengan 1 dan row-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa hitung dapat P5-nya dan 0,4812. Nah, di sini proporsi kehilangan customer itu peluangnya adalah 0,4812, yaitu ya. Nah, atau di sini disebut juga kehilangan customer ya, losing the business. Nah, kalau losing of the business ini kita bisa hitung ya menggunakan ini ya. Lambda loss sama dengan lambda kali PN di sini. Lambda loss adalah lambda kali PN dan lambda efektif lambda kurang lambda loss di sini ya. Nah, atau lambda kali P5 kali 24 untuk kasusnya 1 hari ya. Artinya 4 kali 0,0 ya, P5 ini karena sistem limitnya 5. Kita hitung dulu P5-nya ya. Lambda kali P5 kali 24 dapatlah 4,62 mobil per hari. Nah, dari sini kita bisa hitung nih. Kita bisa hitung ini kan lambda loss. Kita bisa hitung lambda efektifnya lambda kurang lambda loss ya. Lambdanya berapa? Lambdanya 4 kali 24. 4 kali 24 96 ya. 96 kurang 4,62. Nah, itulah lambda efektifnya. Ya. Ini 96 kurang 4,62 itu sekitar 91 ya. 91 mobil satu hari, itulah efektifnya gitu ya. Nah, di sini waktu menunggu di dalam sistemnya itu bisa diperkirakan 0,3736 hari dengan perkiraan 22 menit ya. Di sini 0,22 menit. Nah, ini turun ya dari 30 menit kalau kita hitung menggunakan model yang infinity sebelumnya gitu ya. Oke.
Nah, di sini kenapa penurunan 25% dari contoh sebelumnya, kehilangan sekitar 4,8%, ini karena ya itu seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita ada batasan tempat parkir, ketika parkir itu penuh, maka ada kemungkinan konsumen itu akan pergi saat tahu, oh ini udah penuh, antriannya panjang sekali, udah penuh gitu. Ya udah, saya pergi aja gitu. Nah, ini kasusnya untuk multiple single server. Nah, selanjutnya untuk multiple server, nah ini perhitungan dengan Tora ya. Anda bisa pelajari, cari di internet Tora. Tora ini sebenarnya aplikasi ya jadul ya, tapi masih bisa digunakan lah. Silakan Anda download. Kalau Anda cari Tora itu, oke, ya, ini kalau nggak salah free ya, download Tora. Ya, ini bisa ya, Anda download Tora di sini. Silakan saja di-download. Nah, Tora bentuknya seperti ini ya. Itu bisa membantu Anda menghitung antrian nanti. Oke. Nah, sekarang multiple server models. Nah, kalau tadi servernya hanya satu, sekarang servernya ada banyak ya. Nah, di sini kasusnya bisa seperti single server tadi, yaitu bisa area antriannya itu diasumsikan tak terbatas. Jadi kita bisa hitung nanti minimum yang harus disediakan oleh si manajernya itu berapa, dengan asumsi lahannya itu bisa kita sediakan berapa saja gitu ya. Nah, ini kalau kasusnya MMC, C ini adalah jumlah servernya, asumsinya general discipline dan tak terhingga di sini ya. Nah, notasinya seperti ini, Anda bisa catat ya, gunakan. Saya tidak akan menjelaskan ini notasi dari mana, karena cukup butuh waktu ya. Nah, nanti silakan, ini notasinya yang sudah diturunkan dari buku ini, Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan soal-soal example yang ada di sini. Nah, misalkan di sini ada kasus contoh suatu komunitas ya, itu dilayani dari ada 2 perusahaan di sini. Oke, setiap perusahaan itu mereka share ya, share market seimbang gitu ya. Dengan laju kedatangan di sini 8 per jam ya. Jadi 8 per jam untuk setiap perusahaan itu, dan waktu pelayanannya itu adalah 12 menit ya. Nah, kedatangannya berdasarkan distribusi Poisson dan waktu pelayanan itu eksponensial. Artinya kita bisa gunakan mm ya. Ingat, kita bisa gunakan mm ini saat dia distribusinya Poisson atau eksponensial ya. Nah, dari sini kita bisa notasikan bahwa notasi antriannya itulah mm2 GD tak terhingga dengan lambda adalah 8 calls per hours ya, dan mu-nya kita ubah dulu karena ini satuannya waktu. Satuannya adalah 10 ya. 12 menit. 12 menit per pelayanan gitu. Nah, kita harus ubah dulu 1 jam itu jadi berapa gitu ya. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat mu-nya adalah, oke, ini harusnya 12 ya. Ini kesalahan ketik sepertinya nih. Ini 12. Ya, 60 bagi 12 adalah 5. Nah, jadi oke. Untuk kasus ini, oke, untuk kasus ini, nah untuk kasus ini kita bisa lihat ya di sini bahwa
eh, ada dua skenario di sini ya. Jadi skenarionya adalah dua perusahaan itu digabungkan jadi satu perusahaan. Jadi satu perusahaan gitu, skenario satu dengan lambdanya 8 dan mu-nya 5, c-nya 2, sistem limitnya infinity dan source limitnya infinity. Atau skenario 2 itu berarti lambdanya 16 atau dipisah ya, dipisah. Artinya dipisah uh, the cups are server, the cups right in the service. Nah, di sini jika model alternatifnya itu dipisah jadi dua artinya servernya ada 2 kali lipat, mu-nya tetap sama 5 dan mu-nya 5 per server ya maksudnya, dan lambda itu jadi 16 karena dia dipisah jadi 2. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan Tora. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda ingin hitung manual, Anda bisa gunakan rumus yang ini ya. Tinggal disubstitusi saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Skenarionya ada saat servernya 2 dan saat dipisah servernya ada 4 gitu ya. Nah, di sini 8 dan 16 mu kita dapat panjang antriannya adalah 2,8 dan kalau ditambah servernya tentu panjang antriannya jadi berkurang. Jumlah customer dalam sistem juga berkurang di sini ya. Nah, itu untuk ini ya. Dan waktu menunggunya adalah 0,35 jam dan kalau ditambah servernya tentu jadi 0,14. Nah, di sini kasusnya untuk selanjutnya itu ada jika n-nya terbatas. Kalau n-nya terbatas, perbedaannya sebenarnya ada di rumus ya, beberapa rumus ini saja ya yang perlu Anda catat. Tapi prinsipnya sama. Di sini ada lambda loss dan lambda efektif. Nah, untuk kasus ini kita bisa lihat contoh yang tadi. Kalau tempatnya terbatas untuk kasus di sini, maka kita harus untuk consolidate-nya ya, atau alternatifnya dengan jumlah servernya ada 4, sistem limitnya kita batasi 10, maka hasilnya adalah panjang antriannya 4,23 di sini kalau kita hitung dengan menggunakan rumus yang ini ya. 4,23 dan probabilitas PN-nya itu sampai ke 10, jumlahnya tentunya sama dengan 1 ya. Itu kalau sistem limitnya 10. Jadi kumulatifnya tentu sampai ke 10 sama dengan 1. Nah, di sini panjang antriannya jadi 4,23. Kalau kita bandingkan di sini, panjang antriannya untuk 4 server itu adalah 2,3. Nah, di sini 4,23 ya. Nah, karena di sini kita terbatas ya sistemnya, seperti itu. Nah, untuk self-service model, mesin service model di sini Anda bisa pelajari sendiri, atau polas cek Kinchain atau PK formula di sini Anda bisa pelajari sendiri ya, atau di sini ada cost modelnya juga ya. Oke, yang paling penting itu Anda harus pahami adalah yang secara umum itu terjadi Poisson ya proses. Kalau di sini kan mesin service model itu ya Poisson juga, tapi kalau misalkan mesin service model di sini ya salah satu contohnya misalkan breakdown per mesin gitu ya, atau untuk self service model. Mana dia untuk ini mesin service model. Untuk self service model misalkan kasusnya itu sebenarnya di Indonesia jarang ya, tapi kalau di luar negeri seperti kita mengisi minyak sendiri di pom bensin, nah itu kan self service model, artinya kita melakukan pelayanan sendiri untuk diri kita gitu ya. Nah, ini kasusnya bisa Anda baca. Tapi yang secara umum yang harus Anda pahami adalah yang ini, yang Markov dengan multiple server dan single server untuk general disiplin ya, baik itu yang antriannya terbatas maupun tidak terbatas. Oke, untuk ujian contoh-contoh soalnya akan saya bikinkan ya buat Anda agar Anda bisa lebih mengerti dan variasinya bisa
Anda pelajari ya, terutama untuk single server dan multiple server ya. Oke, sampai di sini kuliah materi teori antrian kita. Silakan jika ingin bertanya bisa di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom.